sekarang kita masuk ke topik ya, spektrofluorescence atau spektrofluorometri. Jadi tadi saya katakan, pernahkah Anda melihat kunang-kunang ya, kunang-kunang di malam hari? Itu kalau tanya kenapa? Itu sudah takdir Allah, Pak. Enggak, kita ya sebenarnya memang takdir Allah, tapi kita sudah menjadi hukum sunatullah, sudah menjadi hukum alam. Kenapa kunang-kunang itu dia mengeluarkan cahaya yang berbenda? Ya, itu nanti namanya adalah chemoluminescence. Ya, chemoluminescence. Kemudian kalau Anda pernah ke bank ya, pernah ke bank itu dulu ya, sebelum ada ke bank, kemudian misalkan Anda bayar SPP atau Anda ngambil uang, itu kan mesti, atau ada nabung, mesti kan uang Anda itu dicek. Caranya ngecek gimana, Mas Danda itu? Tahu? Biar terkesan gimana cara ngecek keaslian uangnya sama teller-teller itu? Gimana, Mas Aska? Sinar UV, Pak. Ah, pinter. Sinar UV kan? Terus setelah itu Anda melihat apa? Ada bagian yang berpendar, Pak. Berbeda ya kan, lah itu namanya peristiwa fluoresensi. Tapi yang menyebabkan fluoresensi itu adalah cahaya. Kalau sinar UV-nya dihentikan, masih tetap berpendar atau tidak dia? Tidak. Ya itu. Nah, lah Anda tahu itu kalau nanti Anda ditanya ibu kamu atau nanti Anda cerita ke ibu kamu, apa yang kamu dapat kuliah hari ini? Saya Bapak, Ibu, Mama, Papa, saya diajari oleh Pak Abdul tentang kunang-kunang itu berpendar. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Karena apa? Kunang-kunang di dalam tubuhnya itu ada luciferin, kemudian ada oksigen, kemudian dia mengoksidasi menghasilkan senyawa yang berpendar yang dikeluarkan itu ya. Kemudian kalau uang ya, uang itu di dalamnya itu, uang itu ada ditambah dengan anorganik fluorescent. Jadi ada bahan kimia ya, ketika bahan kimia tadi itu dia disinari dengan sinar UV ya, maka akan terjadi eksitasi ya, kan gitu pelajarannya Pak Dirjo. Eksitasi itu kan dia itu kan bergerak dari keadaan ground state ke keadaan excited state ya, kan gitu ceritanya. Ya sudah, kita percaya aja, ini termasuk keimanan kita kepada barang gaib. Ya udah, kita percaya aja, menteorikannya orang itu seperti itu gitu ya, tapi kan logis itu. Jadi ini ada elektron ya, elektron valensi atau elektron terluar. Kalau UV vision namanya chromophore auxochrome. Kemudian dia itu disinari dengan sinar UV. Sinar itu bagaimanapun adalah bentuk energi. Kita punya E sama dengan Hc per lambda. Ingat, cahaya foton itu juga sebagai energi. Makanya itu dikarakterisasi dengan frekuensi dan juga panjang gelombang. Anda sudah diajari oleh Pak Divyo kenapa ya sinar UV phase itu energinya tinggi, karena panjang gelombangnya itu lebih besar ya. Maaf, karena panjang gelombangnya lebih kecil dibanding misalkan IR, kan seperti itu ya. Kenapa visible itu panjang energinya lebih rendah, karena dibanding UV ya. Visible itu energinya lebih rendah dibanding UV. Kenapa? Karena panjang gelombangnya dia itu lebih besar, maka energinya lebih kecil. Nah, kalau bagi mbak-mbak itu, kalau saya sering bergurau, ya tapi ini guruan hasil mikir, kalau menjelang tidur nggak bisa tidur itu. Kenapa ya kalau saya mikir lipstick itu warnanya merah, kok jarang yang warnanya orange atau warnanya kuning? Ada nggak Mbak lipstick berwarna kuning gitu, ada nggak? Ada ya? Tapi jarang kan, biasanya merah kan. Karena ternyata apa? Kalau dipikir-pikir, warna merah itu panjang gelombangnya itu besar. Kalau panjang gelombangnya itu besar, maka energinya kecil. Kalau energinya kecil itu nyaman di mata. Karena kita itu lebih nyaman memandang atau berinteraksi dengan energi yang kecil. Coba saya tanya, Anda lebih nyaman mana? Dekat api atau dekat air?
Dekat air, Pak. Dekat Dekat air, Pak. air. Bener ya. Api itu kenapa kok nggak nyaman dengan api? Pak? Panas, Pak. Panas karena energinya tinggi. Tinggi, Pak. Tuh, ya. Sehingga kalau ada orang kok suka marah, itu karena energinya tinggi ya. Karena kalau energinya itu tinggi, berarti kalau dia itu energinya itu tinggi, ya berarti apa? Panjang gelombangnya pendek. Makanya terkenal dengan sumbu pendek. Sehingga sumbu pendek itu sama dengan panjang gelombangnya pendek. Kalau panjang gelombangnya pendek, energinya besar atau kecil? Besar. Kalau energinya besar itu suka marah atau tidak? Ya. Nah, Ya, gitu. Pak. Makanya itu ada ilmiahnya. Jadi kalau ada orang bilang kalau mau lebih ilmiah jangan bicara sumbu pendek gitu, tapi apa? Panjang gelombangnya pendek. Ya itu lebih ilmiah dari sisi teori spektroskopi. Nah, tadi saya kembali lagi. Jadi kalau ada elektron kemudian dia itu disinari oleh sinar UV-vis, kemudian dia akan mengalami eksitasi. Eksitasi itu kan ke atas, betul nggak? Ke atas ya, sebentar percaya. Saya tanya Mas dan Mbak, orang itu kalau posisinya di atas itu stabil atau nggak stabil? Tidak stabil. Tidak, Pak. Stabil, Pak. Ya kan? Segala sesuatu itu kalau dia itu dalam keadaan energi tinggi atau dia pada posisi di atas, itu dia tidak stabil. Supaya dia stabil caranya gimana, Mbak? Kembali ke keadaan dasar. Makanya kalau orang itu harus membumi. Itu maksudnya apa? Harus kembali ke keadaan dasar. Karena keadaan dasar itu berarti energinya rendah. Kan gitu ceritanya. Lah, ketika dia itu kembali ke keadaan dasar, nanti ada yang dengan cara melepaskan energi, ya, itulah yang disebut peristiwa fotoluminesensi. Ketika dia kembali ke keadaan dasar, dia melepaskan energi. Energinya berupa apa? Ingat tadi, foton adalah salah satu bentuk energi. Energinya ya berupa foton, berupa sinar. Lah, karena panjang gelombangnya itu besar, ingat kalau panjang gelombangnya besar, itu nanti dia jatuhnya di UV atau di visible? Visible, Pak. Visible, Pak. Makanya nampak enggak sinar yang dipendarkan itu nampak atau enggak warnanya? Nampak kan? Nampak, Pak. Nampak. Pak. Nah, jadi Anda bisa menjelaskan. Jadi kalau kenapa uang itu ketika disinari dengan UV kok lalu muncul warna yang berpendar dan warnanya itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena panjang gelombang yang diemisikan, ya, ketika suatu molekul itu dia kembali dari keadaan excited state ke keadaan ground state, itu energinya berbeda-beda. Kalau energinya berbeda-beda, maka panjang gelombangnya berbeda-beda. Ketika panjang gelombangnya itu berbeda-beda, maka sinar yang nampak di mata kita juga berbeda. Paham? Bisa difahami, Mas dan Mbak? Jelas ya? Oke. Jadi sama nanti kalau Anda melihat hewan itu mampu memendarkan atau mengeluarkan cahaya, maka di situ cahayanya itu berbeda-beda. Karena apa? Karena panjang gelombang yang diemisikan itu dia berbeda-beda. Nah, oke, jadi kalau dalam ilmu spektrofluorometri lah intensitas tadi, Dek. Tadi kan apa? Senyawa kita kenai dengan panjang gelombang, kita kenai dengan sinar UV atau sinar visible, kemudian dia mengalami eksitasi. Ketika dia eksitasi, dia akan kembali ke keadaan dasar sambil mengemisikan sinar. Nah, sinar yang diemisikan itu kan mempunyai intensitas tertentu. Makanya tadi outputnya berupa intensitas. Nah, intensitas inilah yang nanti akan berkorelasi dengan kadar senyawa. Semakin senyawa kadarnya itu semakin tinggi, maka intensitasnya semakin tinggi atau semakin rendah? Tinggi. Semakin tinggi. Maka di situ kita bisa mengkorelasi antara intensitas dengan konsentrasi. Yuk saya coba mengecek pemahaman dari Mbak
Mbak siapa ya ini? Mbak Siti. Siti siapa? Siti Nash. Nash siapa ini? Oke, saya besarin aja kalau gitu. Oke. Ini Maria. Ini apa? Maria Indra ya ini ya. B441555. Halo Mbak Maria. Halo, Pak. Nah, oke, berarti saya itu senang artinya itu Anda itu mengikuti. Terus saya tanya, kalau saya tanya kenapa ketika uang itu disinari dengan UV kok muncul sinar yang berpendar? Kenapa Mbak Maria? Kenapa Mbak Maria? Oke, Mbak Maria, gimana? Kalau enggak saya ulangi lagi. Karena ini dasar yang nantinya Anda akan ukur. Oke ya, saya ulangi lagi ya Mas dan Mbak ya. Jadi peristiwa spektro atau peristiwa luminesensi itu, kalau ada suatu senyawa kimia, termasuk di dalamnya adalah senyawa obat ya. Kemudian itu Anda kenai dengan sumber energi. Apakah sumber energinya itu dia berupa sumber energi cahaya, maka nanti dikenal dengan fotoluminesensi, atau sumber energinya itu berupa senyawa kimia, maka itu dikenal kemoluminesensi. Jadi kalau ada senyawa, Anda kenai dengan energi, misalkan dengan energi cahaya, ya, dengan sinar UV, maka senyawa-senyawa tadi akan menyebabkan elektronnya tereksitasi. Karena dalam keadaan tereksitasi itu dia itu tidak stabil, maka dia akan kembali ke keadaan ground state ya. Ketika dia kembali ke keadaan ground state, maka dia akan memancarkan cahaya ya dengan intensitas tertentu ya. Semakin tinggi konsentrasi senyawa kimia, maka intensitasnya dia juga semakin tinggi gitu ya. Yang nanti bisa kita korelasikan dengan mendasarkan pada hukum Lambert-Lampir ya. Oke, Mas dan Mbak, beberapa senyawa kimia mempunyai sifat fotoluminesensi. Foto itu cahaya, luminescence itu berpendar. Nah, luminesensi itu fenomena berpendarnya suatu senyawa kimia atau senyawa obat setelah menyerap suatu energi. Kalau energinya itu berasal dari cahaya, maka namanya fotoluminesensi. Kalau itu cahaya energinya berasal dari bahan kimia, maka namanya adalah kemoluminesensi. Ya, nah. Fotoluminesensi itu nanti ada dua, Mas dan Mbak. Ada dua peristiwa fotoluminesensi, yaitu apa yang disebut dengan fluoresen dan apa yang disebut dengan fosforesen. Ya, apa yang disebut dengan fluoresen dan apa yang disebut dengan fosforesen. Ya, jadi peristiwa yang mana suatu senyawa kimia dapat dieksitasikan, tadi ya saya selalu mengulang beberapa kali bahwa harus diawali dengan eksitasi. Ya, peristiwa fluoresensi dan peristiwa fosforesensi itu selalu diikuti dengan peristiwa eksitasi. Jadi terjadi eksitasi dulu, kemudian nanti dia akan kembali ke keadaan dasar dengan mengemisikan sinar ya. Makanya kalau nanti Anda pengukuran dengan spektrofluorometer ya, itu pasti Anda akan mengenal dua jenis panjang gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang eksitasi dan yang kedua adalah panjang gelombang emisi. Dan ingat, panjang gelombang eksitasi itu selalu lebih kecil atau sama dengan panjang gelombang emisi ya. Karena apa? Karena tadi ketika dia dalam keadaan tereksitasi, kalau semuanya itu dia kembali ke keadaan dasar, ya, gitu, tidak ada yang diemisikan, maka panjang gelombang eksitasi ya sama dengan panjang gelombang emisi. Tapi kalau semua semua sinarnya itu diemisikan, maka berarti apa? Panjang gelombangnya ya itu menjadi lebih rendah gitu. Karena apa? Karena energinya diserap atau energinya itu semuanya dipancarkan
pancarkan. Maka ingat ya, yang perlu dicatat bahwa panjang gelombang emisi itu selalu lebih besar atau sama dengan panjang gelombang eksitasi. Dan panjang gelombang eksitasi selalu lebih kecil atau sama dengan panjang gelombang emisi. Ya, oke. Sekali lagi, terakhir ini ya sudah lebih waktunya. Jadi luminesensi itu ada dua. Ada yang dikenal dengan fotoluminescence, artinya sumber energinya adalah cahaya, itu bisa berupa fluoresen atau bisa berupa fosforesen. Kemudian kemoluminesensi itu berpendar ketika dia itu sumber energinya berupa senyawa kimia. Ini contoh uang ya. Uang ini ada berpendar ini ya. Itu berarti ini adalah kemoluminesensi. Ini kunang-kunang ya, ini kunang-kunang ya, itu karena dia ini terkait dengan maaf ini karena disinari dengan sinar UV, uang itu ya disinari dengan sinar UV, maka ini namanya apa? Fotoluminesensi. Ini karena ini ada bahan kimia tertentu di dalam kunang-kunang, maka ini namanya adalah kemoluminesensi. Itu ya Mas dan Mbak ya. Apa yang dimaksud dengan spektroskopi, Mbak? Ini yang di depan Mbak Putri ya, ini Mbak Putri. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan spektroskopi, Mbak Putri? Halo Mbak Putri. Baik, Pak. Nah, apa yang apakah dimaksud? suara saya terdengar? Terdengar ya. Apa yang dimaksud spektroskopi? Karena ini penting ya. Spektroskopi itu sepengertian saya ilmu yang mempelajari interaksi cahaya dengan materi, begitu Pak. Jadi, Oh ya, betul itu. Jadi itu ya semuanya paham ya, bahwa kalau yang namanya spektroskopi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara radiasi elektromagnetik atau cahaya dengan suatu sampel ya, itu seperti itu. Nah, spektroskopi itu banyak, ada spektroskopi UV, ada inframerah dan sebagainya. Nah, kalau seperti kemarin saya katakan ya, bahwa spektrofluorometri itu selalu didahului oleh spektroskopi UV vis. Ya, ingat spektrofluoro dalam kasus ini selalu didahului oleh interaksi antara senyawa kita dengan sinar UV vis. Jadi kemarin kita cerita bahwa spektrofluorometri itu termasuk pada fenomena luminesensi ya, fenomena berpendarnya suatu senyawa karena berinteraksi dengan yang lain. Kalau interaksinya itu dengan cahaya, maka kita mengenal namanya fotoluminesensi. Kalau interaksinya itu adalah karena reaksi kimia, maka kita mengenalnya namanya adalah kemoluminesensi ya. Nah, ini sekarang peristiwanya itu seperti ini, Mas dan Mbak. Jadi ingat ya bahwa spektrofluoro itu selalu didahului oleh peristiwa absorpsi ya. Dalam hal ini akan didahului oleh peristiwa absorpsi UV vis ya. Oke, jadi kalau kita punya suatu senyawa itu kalau dia tidak berinteraksi dengan apapun ya, maka dia itu akan dalam keadaan ground state, artinya dia dalam keadaan ground state itu dia dalam keadaan normal, dalam keadaan netral, atau dalam hal ini dia akan dalam keadaan singlet ya. Singlet itu ketika keadaan elektron itu nanti ada yang singlet dan ada triplet. Singlet itu artinya spinnya itu dia dalam keadaan yang berlawanan. Kalau nanti searah namanya adalah triplet ya. Oke, saya pakai pen biar walaupun di sini juga ada ya, saya pakai pen. Jadi sekarang kita lihat di sini ya, ini namanya adalah keadaan singlet. Singlet itu kalau arah spinnya itu dia seperti ini ya. Ini namanya adalah singlet ya. Dalam keadaan dasar dia akan dalam keadaan singlet. Nah, ketika ada suatu senyawa tadi itu dikenai dengan sinar UV vis, maka akan terjadi interaksi. Interaksinya apa, Mbak Adina? Kalau ada suatu senyawa dikenai dengan sinar UV, maka kan akan terjadi interaksi. Interaksinya itu akan menyebabkan apa? Akan apa? Apa?
Berpendar terjadi. Oh, berpendar itu nanti. Jadi didahului gini. Tadi kan saya bilang ya bahwa peristiwa fluoresensi itu selalu didahului oleh peristiwa apa? UV vis ya, peristiwa penyerapan oleh sinar UV vis. Kalau ada suatu senyawa dia itu menyerap sinar UV vis ya. Itu apa yang terjadi? Tahu kan ya? Ada suatu senyawa ya, seperti kalau Anda dulu praktikum kimia farmasi dasar itu kan Anda punya suatu larutan, kemudian itu dikenai dengan suatu cahaya, apa yang terjadi setelah itu, Mbak? Tereksitasi, Pak. Oh, pinter. Tereksitasi, ya. Eksitasi namanya terjadi transisi elektronik, ya. Terjadi apa? Transisi elektronik. Artinya yang mengalami transisi itu kesemuanya atau elektron terluarnya? Elektron terluar. Elektron terluarnya gitu. Jadi kalau Anda itu punya apa namanya suatu senyawa, kemudian Anda itu kenai dengan sinar UV vis, maka akan terjadi electronic transition. Sebenarnya di situ itu tidak hanya terjadi transition, tapi juga ada vibrasional, juga ada rotasional. Sama ya. Saya selalu menyontohkan kalau tidak kuliah daring seperti ini. Jadi Anda tahu kan UV vis itu energinya itu lebih rendah atau lebih tinggi dibanding inframerah, Mbak? Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi itu gini, kalau ada orang misalkan ya, orang itu Anda pukul dengan energi yang sangat tinggi, maka orang itu bisa naik ke atas. Itu namanya terjadi apa? Transisi. Ya karena pukulannya sangat tinggi, biasanya dia itu naik ke atas. Itu namanya transisi. Tapi suatu saat, karena energinya itu lebih rendah, kalau ada orang pukul, lah, ketika ada orang itu Anda pukul, itu kan terjadi interaksi ya. Artinya orang itu dikenai suatu apa energi. Lah ketika energinya itu tinggi, maka dia akan naik ke atas. Tetapi ketika dia itu energinya itu sedang, maka tangan ini hanya bergetar saja. Itu nanti yang terjadi dalam peristiwa spektroskopi inframerah yang dominan ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Nah, tapi kalau itu energinya lebih rendah lagi di radiofrekuensi, maka nanti akan terjadi hanya apa namanya rotasional aja ya intinya itu. Jadi gerakannya hanya di dalam. Ya itu seperti itu. Ya kalau Anda misalkan tangan ini hanya dicolek gitu, kan itu yang bergetar hanya di dalam yang Anda rasakan. Itu sama. Nah, kalau Anda punya suatu senyawa, kemudian senyawa tadi itu kita kenai dengan suatu energi, energinya itu bersesuaian dengan energi UV vis, maka dia akan mengakibatkan terjadinya apa? Transisi elektronik. Artinya elektron-elektronnya itu akan mengalami transisi dari keadaan mana? Ground state, ya ini dari keadaan ground state, singlet, ke keadaan apa? Kalau dia tereksitasi, ke keadaan apa? Mbak Yusufia, kalau ada senyawa, kemudian dia menyerap sinar UV vis, maka dia akan mengalami kan eksitasi dari keadaan dasar ke keadaan. Halo Mbak Yusufia. Iya Pak. Ya, ke keadaan apa? Maaf Pak, saya kurang tahu. Tereksitasi, keadaan tereksitasi ya, tereksitasi itu. Jadi kalau Anda itu orang kan gini ya, kalau orang itu dalam posisi yang kena energi tinggi itu Anda atau ada dalam suatu kenyamanan atau kebahagiaan yang sangat ya. Orang cemas itu juga energinya tinggi, orang sangat bahagia itu juga keadaan tinggi. Maka Anda boleh mengatakan saya dalam keadaan tereksitasi. Artinya dia terjadi transisi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Dari ground state ke excited state. Nah, orang itu kalau atau benda ya, samalah kita itu kalau dalam keadaan yang tinggi, itu kan biasanya tidak stabil. Contohnya ya, orang marah. Orang marah itu energinya tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Tinggi kan? Makanya kalau ada orang marah itu
biarin kalau dia itu mau nangis ya silakan, karena itu untuk sebagai cara untuk kembali ke keadaan dasar. Ya itu orang marah itu keadaannya tinggi, maka kalau dalam ajaran agama, kalau Anda itu sedang marah, maka disuruh duduk. Kalau duduk itu masih tetap marah, disuruh wudhu. Wudhu kalau masih marah, disuruh sholat. Itu karena apa? Karena untuk mengurangi tingkat energi. Atau kalau enggak, kalau kita spontanitas yang banting handphone, nah itu juga terus energinya tuh turun. Itu sama. Ketika elektron dia itu menyerap energi, ya, kemudian dia akan mengalami keadaan tereksitasi, maka keadaan eksitasi itu akan menyebabkan senyawa tadi akan kembali ke keadaan dasar. Lah, ketika kembali ke keadaan dasar, ini ya, ini kan dia keadaan tereksitasi. Kenapa dia keadaan tereksitasi? Ada kata-kata singlet, karena spinnya itu dia masih dalam arah yang berlawanan. Ingat kan kalau kita punya elektron, itu kan spinnya itu sepasang ya. Ya itu kalau itu dia tetap berlawanan, arahnya itu namanya singlet. Kalau dia dalam keadaan tereksitasi, maka namanya tereksitasi singlet. Lah, ketika dia dalam keadaan tereksitasi ini, karena dia itu tidak stabil, maka dia akan mencoba untuk kembali ke keadaan dasar. Ya, ini kembali ke keadaan dasar ini. Ya, kembali ke keadaan dasar. Lah, ketika dia kembali ke keadaan dasar, itu kan ada dua kemungkinan. Dengan dia itu melepaskan energi, ya, atau tidak. Ya, ketika dia itu melepaskan energi, ya, energi itu dilepaskan dalam bentuk apa? Cahaya. Bahwa kita tahu bahwa cahaya atau foton itu bisa dilihat dari sisi energi, ya. Lah, energinya itu dilepaskan dalam bentuk cahaya. Lah, cahaya itu bisa dikarakterisasi dengan apa yang disebut dengan panjang gelombang. Lah, Mas dan Mbak, kalau kita punya suatu senyawa, kemudian kita kasih dengan UV vis, kemudian dia mengalami eksitasi. Ketika eksitasi dia kembali ke keadaan dasar, maka kan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau senyawa ini itu dia tidak mempunyai sifat fluoresen atau fosforesen, maka dia akan berinteraksi dengan pelarut kemudian luruh tanpa menghasilkan cahaya. Itu yang kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ketika dia dalam keadaan tereksitasi, kemudian dia kembali ke keadaan dasar, maka dia akan memancarkan cahaya. Ya, cahaya itulah yang kita sebut dengan cahaya fluoresen. Ya, kapan cahaya itu dalam bentuk peristiwanya adalah fluoresen? Ketika arah spinnya itu dia masih keadaan berlawanan. Ini kan dia tereksitasi, arahnya kan sini. Kemudian ketika dia meluruh kembali ke sini. Ya, ini namanya apa? Kembali ke keadaan dasar dengan arah spin yang tetap berlawanan. Itulah yang disebut dengan tereksitasi singlet. Ya, nah, artinya peristiwa fluoresensi itu arah spinnya tetap berlawanan dan peristiwanya terjadi dari keadaan dasar ke keadaan eksitasi singlet. Itulah yang disebut dengan fluoresensi. Nah, apa yang dimaksud dengan fosforesensi? Fosforesensi itu gini, ada kemungkinan ketika dia itu dalam keadaan tereksitasi, dia akan mengalami yang namanya dengan perlintasan antar sistem, ya, mengalami apa? Intercrossing systems, ya, atau perlintasan antar sistem. Artinya perlintasan antar sistem itu apa? Dia berubah dari keadaan yang semula spinnya itu berlawanan, ya, yang semula spinnya itu berlawanan, dia spinnya menjadi searah. Ketika spinnya itu searah, ya, maka dia disebut dengan keadaan tereksitasi triplet. Ya, keadaan tereksitasi triplet. Lah, karena dia keadaan tereksitasinya triplet, maka peristiwanya namanya fosforisensi. Ya, peristiwanya apa namanya? Fosforisensi. Jadi seperti itu, Mas dan Mbak. Jadi dari sini Anda sudah tahu, sudah mampu membedakan apa yang dimaksud dengan fluoresensi dan fosforesensi. Sekali lagi saya ulangi bahwa peristiwa fluoresensi itu dimulai ketika ada suatu senyawa, kemudian dia dikenai dengan sinar UV vis, maka dia akan mengalami
eksitasi. Ketika eksitasi dia itu tidak stabil, ya, maka dia akan kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan cahaya. Itulah yang disebut dengan cahaya fluoresen. Yang intensitasnya itulah yang nanti akan kita ukur. Nah, peristiwa fluoresensi itu terjadi dari keadaan ground state ke keadaan tereksitasi singlet. Ya, singlet ke singlet. Kenapa? Karena dalam keadaan dasar elektron selalu dalam keadaan singlet. Itu peristiwanya namanya apa? Fluoresensi. Lalu apa yang dimaksud dengan fosforisensi? Fosforisensi itu adalah perubahan dari keadaan dasar, kemudian dia mengalami eksitasi. Ketika dia dalam keadaan eksitasi, dia mengalami peristiwa intercrossing system atau mengalami perlintasan antar sistem. Ketika terjadi perlintasan antar sistem, maka dia akan terjadi perubahan dari singlet ke triplet. Terjadi perubahan dari singlet ke triplet. Ya, karena dia terjadi perubahan dari arah singlet ke triplet, kemudian dia baru kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut dengan fosforisensi. Ya, sekarang ya itu terkait dari peristiwanya. Lalu bagaimana itu terkait dengan energinya, Mas dan Mbak? Sekarang gini, ya ini perhatikan betul ya, ini kan mudah difahami ya, dan sementara ini kita harus percaya dulu seperti ini. Ya, Mas dan Mbak. Mas dan Mbak, gini, kalau kita punya senyawa ya tadi ya, kemudian dia dikenai dengan energi, maka dia akan mengalami ke keadaan eksitasi, ya ke keadaan excited state. Inilah yang disebut dengan panjang gelombang eksitasi. Jadi kalau Anda kuliah spektroskopi UV vis, ya itu kan Anda mengenal panjang gelombang. Itu maksudnya adalah panjang gelombang eksitasi. Ketika dia dalam keadaan tereksitasi, dia kembali ke keadaan ground state, kembali ke keadaan dasar, maka dia akan mengemisikan suatu cahaya dengan panjang gelombang tertentu, ya. Panjang gelombang yang diemisikan tadi namanya adalah panjang gelombang emisi. Mas dan Mbak, sekarang perhatikan. Kalau kita punya suatu sinar, kemudian itu kita mengalami eksitasi, itu misalkan energinya 100%. Kalau keadaan tereksitasi itu energinya itu tidak berkurang sedikit pun, kemudian dia semuanya kembali ke keadaan dasar dengan mengemisikan 100% energi, maka saya katakan panjang gelombang eksitasi sama dengan panjang gelombang emisi. Karena apa? Karena energinya sama antara energi yang menyebabkan dia tereksitasi dengan energi yang diemisikan. Dengan demikian penghijauannya adalah panjang gelombang eksitasi itu akan sama dengan panjang gelombang emisi. Itu ya yang pertama. Kemungkinan kedua gini Mas dan Mbak. Ketika dia itu dalam keadaan tereksitasi ini, ya, itu ada tabrakan antar molekul, ya, karena dia terjadi tabrakan antar molekul, maka energi eksitasinya digunakan untuk tabrakan antar molekul. Kemudian dia kembali ke keadaan dasar. Berarti energinya berkurang atau tidak? Berkurang, Mbak. Berkurang, ya, oke. Saya menghormati Anda kalau Anda merespon. Berkurang. Kalau energinya berkurang, panjang gelombangnya bertambah atau berkurang, Mas? Bertambah. Bertambah, Pak. Bertambah kan? Maka ini panjang gelombang emisi itu pasti ya lebih besar atau sama dengan panjang gelombang eksitasi. Paham atau enggak? Ya kan? Kalau dia itu semuanya diemisikan, maka panjang gelombang eksitasinya akan sama. Kan gitu. Ya, ketika dia itu akan
energinya itu digunakan untuk beberapa bertabrakan, kemudian dia itu sebagian digunakan untuk bertabrakan, sisanya itu diemisikan, maka panjang gelombang emisi lebih besar. Ingat kan, E sama dengan HC per lambda. Ingat ya rumus ini, E sama dengan HC per lambda. Kan gitu ceritanya. Kalau energinya ini berkurang, maka panjang gelombangnya menjadi besar. Maka panjang gelombang emisi itu akan lebih besar daripada panjang gelombang eksitasi. Ya. Paham semuanya ya? Paham ya Mas Denda ya? Paham, Pak. Oke, paham. Ini nggak ada bedanya. Kalau Anda paham gini, nggak ada bedanya dengan kuliah daring dengan kuliah luring. Jadi ya seperti ini ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Lalu apa yang terjadi pada peristiwa fosforesensi? Ya, pada peristiwa fosforesensi kan tadi terjadi apa yang disebut dengan lintasan antar sistem. Kan gitu. Lintasan antar sistem itu kira-kira membutuhkan energi atau menghasilkan energi? Anda mau turun dari pohon, Anda manjat pohon mau turun. Ya, kalau Anda itu harus melembang, kalau bahasa Jawanya itu melembang, itu harus berpindah ke pohon yang lain, baru kemudian Anda itu turun. Energi Anda itu berkurang atau tidak? Berkurang. Berkurang. Paham ya? Berkurang. Kalau gitu, lebih besar mana energi yang diperlukan untuk terjadinya fosforesensi dengan fluoresensi? Lebih besar fluoresensi, ya, karena dia tidak terkurangkan melalui peristiwa intercrossing system, sehingga energi yang dipancarkan pada saat peristiwa fosforesensi itu menjadi lebih rendah karena ada peristiwa intercrossing system, sehingga panjang gelombang fosforesensi itu lebih besar atau lebih kecil dibanding fluoresen? Besar. Lebih besar ya, paham ya? Dari peristiwa ini, apakah itu dari peristiwa fluoresensi atau dari peristiwa fosforesensi ini, nanti yang diukur adalah intensitas. Paham ya? Intensitas ya. Ini yang diukur apa? Intensitas. Intensitas yang diemisikan. Kalau Anda mengukur pakai spektroskopi UV vis, maka yang Anda ukur adalah absorpsi. Nah, ketika pakai fluoro yang Anda ukur apa? Intensitas ya. Dong ya, paham ya, Mas dan Mbak ya? Oke. Makanya dari sini kan Anda ngerti karena peristiwa fluoresensi itu selalu didahului oleh peristiwa absorpsi, ya kan? Peristiwa fluoresensi dan peristiwa fosforesensi itu kan didahului oleh peristiwa absorpsi, peristiwa penyerapan. Nah, karena itu didahului oleh peristiwa penyerapan, maka Mas dan Mbak, semua senyawa yang bisa diukur dengan spektroskopi fluoro pasti bisa dianalisis dengan spektroskopi UV vis. Tapi tidak sebaliknya. Kan gitu ceritanya. Ya, paham ya? Ingat ya? Jadi so far sejauh pagi ini saya juga sudah menjelaskan bagaimana peristiwa fluoresensi dan fosforesensi, kaitannya dengan eksitasi singlet dan triplet, kemudian kaitannya dengan energinya dan kaitannya dengan panjang gelombang emisinya, dan kaitannya korelasi antara spektroskopi UV dengan spektrofluoro. Makanya nanti kalau Anda pakai HPLC ya, high performance liquid chromatography, itu detektor yang umum digunakan itu adalah detektor UV ya, detektor UV. Dan detektor UV itu dia bersifat umum. Karena dia kurang sensitif, maka kemudian beberapa orang itu menggunakan detektor fluoresen. Cuma detektor fluoresen itu karena dia itu spesifik kan tidak banyak yang memakai ya, walaupun itu dia sensitif dan spesifik. Makanya itu orang itu lalu membelinya detektornya yang populer adalah detektor UV vis. Kenapa? Karena semua senyawa yang bisa dideteksi dengan detektor
fluoresen pasti bisa dideteksi dengan detektor UV vis. Jadi Anda punya rasionalitas. Karena apa? Karena tadi suatu peristiwa fluoresen itu pasti didahului oleh UV vis, sehingga semua senyawa yang bisa dianalisis dengan fluoresen pasti bisa dianalisis dengan UV vis, tetapi tidak sebaliknya. Ya, itu clear semuanya. Ya, ini tadi saya katakan ya, terkait dengan peristiwa fluoresen itu spinnya itu dari keadaan ground state ke keadaan excited state, kemudian kembali ke ground state, itu spinnya tetap berlawanan. Maka ini namanya adalah singlet. Nah, ketika spinnya itu dia searah, maka ini akan mengalami keadaan tereksitasi triplet. Ya, itu kalau searah. Kenapa triplet? Karena terjadi di sananya itu ada yang namanya intercrossing system. Ya sudah, kita percaya aja itu sudah diteorikan ya gitu. Bahkan orang yang menteorikan seperti ini kan banyak yang memperoleh hadiah Nobel. Banyak yang memperoleh hadiah Nobel itu karena menteorikan teori elektron ya. Sementara ini kita percaya kita hanya menggunakan seperti itu aja ya untuk pengetahuan kita kan yang dilogikakan benar ya, ketika samalah kalau orang itu dalam keadaan di atas itu mesti dia tidak stabil. Makanya banyak kan itu para pejabat yang sudah di atas itu dia harusnya ya itu dia suka kembali lagi ke menjadi bawah. Itu nalurinya ya. Kalaupun itu tetap pengen di atas terus, ya itu nggak tahu saya itu ilmu kimia kita nggak tekan itu ya, karena kalau dalam keadaan atas itu mestinya pengennya kembali ke keadaan dasar. Sama lah kita ya, kita dulu dari tanah nanti juga akan kembali ke tanah, yaitu itu ilmu kimia ya seperti itu. Oke, Mas dan Mbak, tadi ini juga sudah saya sampaikan ya, artinya bahwa sebenarnya itu kan terjadi kalau ada suatu senyawa itu kemudian kita kenai dengan energi, kemudian dia akan mengalami eksitasi. Eksitasi itu kan sangat tegang sekali ya. Eksitasi itu kan sangat tegang. Maka dia perlu yang namanya relaksasi. Relaksasi itu ada dua. Ada yang namanya relaksasi non radiatif dan ada relaksasi radiatif. Relaksasi non radiatif itu ya cukup terjadi tabrakan antar molekul atau antar analit dengan pelarutnya, itu terjadi tabrakan dan dia tidak menyebabkan terjadinya peristiwa radiasi, atau ketika dia itu dalam keadaan excited state kemudian dia kembali ke keadaan dasar, dia akan menyebabkan terjadinya suatu radiasi ya, radiasi radiasi tadi kan ada dua, ada yang namanya fluoresen dan fosforesen gitu ya. Jadi sama ini sudah saya jelaskan semuanya. Nah, ini kalau fluoresensi itu dari keadaan singlet ke singlet dan dia itu terjadi dengan lebih cepat dibanding fosforesen ya gitu. Kenapa? Karena dia tidak perlu mengalami peristiwa intercrossing system. Tetapi kalau fosforesen kan dia akan mengalami intercrossing system. Maka kalau fosforesen dia akan berlangsung lebih lama ya, seperti itu. Ini Mas dan Mbak. Jadi di sini terjadi kalau fosforesen itu terjadi pemancaran kembali oleh molekul yang telah menyerap dalam waktu yang lebih lama. Maaf, interupsi. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Kan di Elok ada tugas. Ya, sebentar. Nanti saya update. Sebentar. Setelah ini saya akan jelaskan itu ya. Sebentar. Itu sudah habis waktunya sekarang. Nanti saya extend ya. Oke. Sebentar. Sebentar. Saya tak extend. Sebentar ya, Mbak ya. Ya, saya tahu itu ada Tugas benar, Pak. Apa? Oke. Sebentar, itu nanti saya anu dulu ya, karena saya tadi keasikan menjelaskan sehingga ini saya edit dulu.
Saya edit dulu. Ini nanti mulainya apa namanya? Due date-nya adalah pukul 9. 9.10 ya. Atau 9.15. Oke, Mas dan Mbak. Bentar ya, itu nanti. Ini biar untuk apa? Untuk refreshing, biar tidak apa saya terus yang apa. Ini sudah ada yang submit. Nanti aja nggak apa-apa. Ya, nanti setelah ini saya nanti boleh kalau mau merevisi karena itu juga jadi sistem penilaian ya. Oke Mas dan Mbak. Jadi peristiwa fosforesensi itu terjadi pemancaran kembali sinar oleh molekul dan dia karena ada intercrossing system maka dia terjadi dalam waktu yang lebih lama dan dia terjadi dari singlet ke triplet ya. Dari singlet ke triplet atau triplet ke singlet ya, seperti itu. Nah, Mas dan Mbak, ini tadi sudah saya katakan terkait korelasi antara energi dengan panjang gelombang pada peristiwa absorpsi, kemudian fluoresen dan fosforesen. Ini tentunya ini peristiwa absorpsi, ini energinya yang paling tinggi. Ketika energinya ini paling tinggi, maka panjang gelombangnya paling kecil, kemudian diikuti oleh peristiwa fluoresen dan diikuti oleh peristiwa fosforesen. Maka tadi sudah saya katakan kan, kalau dari sisi energi, maka energi absorpsi itu lebih besar daripada energi fluoresensi. Energi fluoresensi itu lebih besar daripada energi fosforesen. Kan gitu ceritanya. Kalau itu dari sisi panjang gelombang, maka panjang gelombang absorpsi itu lebih kecil daripada panjang gelombang emisi fluoresen, dan emisi fluoresen itu lebih kecil daripada panjang gelombang emisi fosforesen ya. Jadi seperti itu ya. Oke Mas dan Mbak. Nah, sekarang itu di sebelah ada, tadi sudah diingatkan, ini sudah setengah jam lebih saya menjelaskan. Itu di elok ya, saya sudah memberikan suatu tugas itu nanti untuk sebagai penilaian juga, penilaian tugas. Mas dan Mbak, kemarin kan saya katakan ya bahwa tadi Anda sudah jelas bagaimana peristiwa peristiwa fluoresensi dan peristiwa fosforesen ya. Anda sudah jelas kan peristiwa fluoresensi dan fosforesen. Hasilnya adalah dia ketika kembali ke keadaan dasar dia akan mengemisikan sinar. Karena dia mengemisikan sinar, maka dia akan ada intensitas tertentu. Nah, intensitas sinar tertentu itulah yang nantinya akan Anda ukur. Nah, informasi tentang intensitas sinar itu digunakan untuk analisis kuantitatif. Sebagaimana minggu kemarin saya katakan bahwa perhitungan untuk analisis kuantitatif dengan instrumen apapun itu pasti kalau nggak pakai single point calibration ya multiple point calibration. Maka pada pagi hari ini kemarin kan sudah ya, ini yang single point calibration. Nah, sekarang saya meminta Anda untuk mengerjakan di soal itu ya. Di soal itu ini adalah menggunakan multiple point calibration. Artinya dia menggunakan regresi linear ya, menggunakan regresi linear. Jadi soalnya seperti ini. Anda sudah buka semua itu soalnya, silakan dibuka Mas dan Mbak. Sudah, Mbak Nabila sudah buka? Halo Nabila. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ngerjakan? Belum. Nah, sekarang ini kan sebentar. Anda sudah membukanya, maka soal saya itu adalah ini. Sebanyak 2,0 gram serbuk sampel yang mengandung riboflavin. Riboflavin itu vitamin B2.
dilarutkan dalam Aquades lalu dimasukkan dalam labu takar 200 ml dan ditambah dengan Aquades sampai batas tanda ya. Berarti 2 gram dalam 200 ml. Ya, ingat kemarin ya, nanti di akhir harus disesuaikan satuannya. Sebanyak 5,0 ml larutan ini dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml dan ditambah Aquades sampai batas tanda, lalu dibaca intensitasnya pada 249 nanometer dan mempunyai intensitas sebesar 0,245. Ya, ini kan kalau Anda kerja di perusahaan kan ya nanti seperti ini. Berapakah kandungan riboflavin dalam serbuk di atas? Jika persamaan regresi linearnya untuk hubungan antara konsentrasi sumbu X satuannya dalam miligram persen ya, X itu dalam miligram persen dengan intensitasnya sumbu Y adalah Y sama dengan 0,102 X plus 0,006 ya. Silakan dikerjakan. Saya mohon memang sampai jam 9.10, tapi ini saya rasa dengan 15 menit itu paling lama itu Anda sudah bisa mengerjakan. Silakan dikerjakan, nanti upload di Elok ya, biar nanti saya bisa lakukan grading ya gitu. Silakan Mas dan Mbak ya, gitu. Biar ada variasinya ya, itu enaknya kuliah pada hari ini ya. Silakan dikerjakan ya. Diupload ya. Oke. Oke Mas dan Mbak, nanti saya sekarang saya lanjutkan kuliahnya. Sudah kelihatan selesai, sudah kelihatan lagi ya? Sudah, Iya, Pak. Pak. Terima kasih Mas dan Mbak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan adalah tadi sudah saya jelaskan apa namanya peristiwa fluoresensi dan fosforesensi kaitannya dengan energi dan juga dengan panjang gelombang. Sekarang apa keuntungannya peristiwa luminesensi ya? Ini penting Mas dan Mbak biar kita ngerti. Yang pertama, luminesensi itu mempunyai keuntungan sensitivitasnya itu bagus. Sensitivitasnya bagus itu dalam artian gini, metode spektrofluoro itu dia mempunyai batas deteksi yang kecil. Ingat ya, sensitivitas itu sesuatu yang abstrak seperti kecantikan, kepandaian itu kan sesuatu yang abstrak ya. Kecantikan itu kan abstrak, sensitivitas itu juga abstrak. Ya, linearitas itu juga sesuatu yang abstrak. Maka supaya itu lebih terkuantifikasi, maka itu digunakan suatu parameter tertentu. Misalkan kalau itu sensitivitas, maka parameternya adalah batas deteksi ya, batas deteksi. Batas deteksi. Jadi batas deteksi bahasa Inggrisnya adalah limit of detection. Jadi suatu instrumen itu yang baik kalau dia itu mempunyai batas deteksi yang kecil. Jadi kalau nanti Anda jadi sales instrumen ya, atau Anda nanti jadi, janganlah kalau sales, jadi bos instrumen, maka salah satu yang sering digunakan untuk apa namanya, untuk promosi itu adalah nilai batas deteksi. Oh ini loh saya punya instrumen, batas deteksinya itu kecil ya. Ingat ya, yang bagus itu kalau batas deteksinya kecil. Kalau batas deteksinya kecil berarti dia sensitivitasnya tinggi ya, itulah spektrofluoro itu dia mempunyai batas deteksi yang kecil. Nah, batas deteksi yang kecil itu menguntungkan karena apa? Karena dia mampu mendeteksi analit dengan kadar yang kecil ya, seperti itu. Ya, itu diejawantahkan dengan apa yang disebut dengan batas deteksi atau limit of detection, disingkat dengan LOD. Sekali lagi, instrumen yang bagus itu kalau dia itu LOD-nya kecil ya, berarti dia sensitif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Mas dan Mbak, keuntungannya adalah
Mas dan Mbak, keuntungan dari spektrofluoro itu adalah ini, kisaran linearitasnya luas. Nah ini kalau nggak dijelaskan sama gurunya, Anda akan bingung apa itu yang dimaksud dengan kisaran konsentrasi dan kenapa kalau kisaran konsentrasi luas itu menguntungkan. Ya, saya jelaskan Mas dan Mbak. Jadi kalau Anda merajahkan itu memplotkan hubungan antara konsentrasi, ya ini konsentrasi, dengan suatu absorbansi atau suatu intensitas fluoresensi atau instrumen apapun. Maka Anda akan memperoleh suatu plot yang bentuknya seperti ini. Perhatikan yang saya kasih tanda merah ini. Itu plotnya akan seperti ini. Ya, itu ya. Tidak akan Anda itu ketika Anda mempunyai instrumen baru, kemudian Anda coba memplotkan hubungan antara konsentrasi dengan respon, itu konsentrasinya seperti ini dari konsentrasi kecil sampai besar, itu enggak akan. Ya, jadi mula-mula itu dia akan datar gini. Ya, kemudian dia akan linier, kemudian dia setelah itu akan datar lagi. Nah, apa yang disebut dengan kisaran linier? Kisaran linier itu adalah kisaran ini, kisaran respon yang dia itu memberikan korelasi yang linier. Jadi kalau ini di sini, mulai ini ditunjukkan dari sini, ya sini sampai sini. Ya inilah yang disebut dengan apa? Kisaran linier. Karena kalau Anda perhatikan ini kan lurus ya, maka ini disebut dengan apa? Kisaran linier. Nah, kenapa kisaran linier yang luas itu menguntungkan? Gini, Anda mesti sudah dijelaskan oleh Pak Debyo. Ada yang bisa jawab atau pernah dengar apa yang dimaksud dengan intrapolasi dan ekstrapolasi, Mas dan Mbak? Mbak Florian. Apakah ada yang pernah dengar ekstrapolasi dan intrapolasi? Florian, dengar suara saya? Mbak Yulita? Halo Mbak Yulita? Ya dengar. Iya, halo Pak. Siapa Yunita? Oke, Mbak Yunita. Mbak Yunita pernah dengar apa itu interpolasi dan juga apa itu ekstrapolasi? Maaf Pak, belum. Oh, belum. Oh. Apa? Oke, saya tanya di satu kelas ini, 3 kelas ini, kelas A, B, C. Pernah nggak yang mendengar istilah interpolasi dan ekstrapolasi? Ada yang mau menginformasikan ke saya sekiranya pernah dengar? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Mbak Putri ya ini ya. Kalau sepengetahuan saya, intrapolasi itu semacam memperkirakan suatu kejadian berdasarkan data yang sebelumnya ada kayak gitu, Pak. Oh, gitu. Sedangkan kalau ekstrapolasi pakai logika, Pak. Oke. Gini, ya itu mungkin pengertian yang lain ya. Pernah bacaan Anda. Berarti dalam hal ini Anda berarti belum pernah dengar interpolasi dan ekstrapolasi dalam kaitannya dengan regresi linier yang saya maksud. Mungkin definisi dari Mbak Putri tadi itu benar, itu terkait dengan ilmu logika. Ini saya tanya dalam kaitannya dengan ilmu analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linier. Pernah dengar Mbak Putri? Belum ya? Kalau saya pribadi belum, mungkin yang lain bisa membantu. Oke, yang lainnya mungkin artinya kalau dalam satu kelas itu belum pernah dengar semuanya, itu ya memang belum pernah dengar seperti itu. Ya oke, kalau gitu saya jelaskan. Mas dan Mbak. Gini, ini penting ya. Makanya ini basic, ini harusnya dari awal itu Anda harus sudah terpapar dengan namanya regresi linier, dengan namanya interpolasi dan dengan namanya ekstrapolasi. Mas dan Mbak, kalau gini ya, coba saya tak menggunakan apa namanya discard ya, saya mau menggunakan kosong ya. Ini saya mau menggunakan kosongan biar enak lebih luas menjelaskannya ya. Oke, Mas dan Mbak. Ini enaknya kan saya rekam sehingga nanti Anda bisa
mengulang-ulangnya lagi ya. Anda pengen punya rekaman ini? Pengen ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pengen ya? Oke. Semoga tidak bosan dengan suara saya ya, gitu minimal yang pas. Anda yang tidak paham seperti ini dengan itu enaknya ini ya, Anda punya rekaman ya seperti itu. Saya pun bersyukur dengan seperti ini direkam itu artinya kan dikalibrasi, dinilai oleh orang lain. Kalau apa yang saya sampaikan salah itu orang lain kan mudah aja membenarkannya. Toh rekamannya ada, jadi nggak masalah. Semakin saya ketahuan gobloknya saya lebih senang ya gitu. Oke, Mas dan Mbak. Sekarang kita lihat ya. Kalau Anda membuat regresi linear, ya, Anda membuat regresi linear, ya, kita selalu menghubungkan antara konsentrasi dengan respon, antara konsentrasi dengan respon. Kita selalu menghubungkan seperti itu, ya. Jadi misalkan seperti ini, Anda kan yang Anda sudah familiar dulu praktikum di KFD, ya, itu Anda membuat korelasi antara konsentrasi dengan absorbansi, ya, absorbansi. Nah, Anda misalkan di situ Anda menghubungkan antara konsentrasi C1 sampai C5, ya, misalkan 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, sampai 5 ppm. Berarti kan 5 titik. C1, C2, C3, C4, C5. Berarti Anda kan akan mempunyai 5 absorbansi. Absorbansi 1, absorbansi 2, absorbansi 3, absorbansi 4, dan absorbansi 5. Nah, lalu Anda mengkorelasikan hubungan antara C1, absorbansinya 1 di sini. Sampai Anda C5 itu Anda mempunyai gini. Ya, seperti ini. Ya, oh ini kok ada tulisan ya ini. Seperti ini, namanya adalah apa? Absorbansinya. Ya, berarti kan absorbansinya antara sini sampai sini, ya Mas dan Mbak, ya, antara titik ini A sampai B, titik B ini. Nah, Mas dan Mbak, kalau Anda membuat regresi linear itu kan fungsinya nanti untuk mengkalibrasi. Anda mengkalibrasi itu apa? Mengepaske, ya, ngepaske. Kan gitu. Kalau Anda kalibrasi itu ya ngepaske lah ya. Nah sekarang Anda kan kalau Anda sudah punya kurva kalibrasi dulu ketika Anda praktikum kimia farmasi dasar, Anda kan terus dulu mempunyai nilai absorbansi ya. Absorbansi sampel misalkan. Saya tulis di sini absorbansi sampel. Ya, absorbansi sampel. Nah, Mas dan Mbak, kalau absorbansi sampel ini dia itu nilainya antara absorbansi terendah dengan absorbansi tertinggi, paham ya? Artinya absorbansi sampel itu berada pada kisaran absorbansi terendah sampai absorbansi tertinggi, maka Anda melakukan yang namanya interpolasi. Itulah yang diperbolehkan. Karena apa? Karena yang kita tahu mempunyai korelasi linear yang bagus itu kan antara titik A sampai titik B. Betul nggak? Di luar sini atau di sini, wallahu alam, kita nggak ngerti. Ya kan? Sehingga kalau kita itu ngukur, absorbansi sampel itu berada pada kisaran absorbansi baku, maka kita menyebutnya apa? Interpolasi. Sedangkan kalau misalkan Anda punya absorbansi sampel kok absorbansinya di sini atau absorbansinya kok di sini, maka itu kita menyebutnya adalah ekstrapolasi. Paham ya? Jadi sekali lagi saya ulangi, apa yang dimaksud dengan interpolasi dan ekstrapolasi dalam kaitannya dengan regresi linear. Jadi kalau interpolasi itu adalah absorbansi sampel itu berada pada kisaran absorbansi kurva kalibrasi, ya. Kalau ekstrapolasi adalah ya kita mengukur respon sampel, kita mengukur absorbansi sampel, kita mengukur intensitas sampel, kita mengukur apapun respon sampel, kemudian itu berada di luar kisaran yang ada di regresi linear. Oke ya, itu namanya apa? Ekstrapolasi. Mbak Fauzian sudah jelas? Jelas, Pak.
Ya, apa sekarang saya ulangi apa yang dimaksud dengan interpolasi, Mbak Fauzian? Interpolasi itu ketika absorbansi sampel berada di antara kisaran absorbansi terendah dan tertinggi pada saat garis itu linier. Oke, pinter, luar biasa. Seneng gitu kalau ngajari Anda terus dong gitu ya. Dan itu yang diperbolehkan pada analisis ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Ya, artinya Anda sudah paham ya, Mas dan Mbak. Nah, sekarang Anda kalau ngajar gini, Anda seneng saya menampilkan video atau tidak? Mohon maaf Pak, video apa nih? Video saya itu Anda suka nyaman mati atau nyaman saya on-kan videonya? Kalau saya akan di-on, Pak. On-kan, oke. Nah, kalau Anda nggak masalah, Anda off-kan karena terkait dengan kuota ya. Gitu. Oke, sama tahu Anda nggak nyaman kalau saya on-kan. Oke ya, saya kalau gitu karena Anda lebih nyaman di on-kan, maka saya akan on-kan gitu ya. Ya gitu. Sehingga atau saya juga di kampus ya, saya di kampus. Jadi Mas dan Mbak seneng rasanya kalau Anda itu tahu ya interpolasi, ekstrapolasi, dan itu nanti akan Anda bawa ketika nanti Anda bekerja dimanapun. Oh, kalau menghitung kadar, itu kalau pakai regresi linear yang diperbolehkan adalah interpolasi. Kalau respon Anda itu nanti itu berada di luaran, maka ya Anda pilihannya Anda harus menambah titik di persamaan regresi linear supaya nanti dia itu bisa mengcover respon sampel seperti itu ya. Oke, Mas dan Mbak. Ini seperti itu ya. Sekarang saya lanjutkan. Jadi itu keuntungannya yang pertama adalah sensitivitasnya itu tinggi untuk fluoro dan yang nomor 2 dia itu kisaran linearitasnya luas. Kenapa kisaran linearitas luas itu bagus? Karena kalau ini tuh luas, ya luas ini sampai sini luas, maka itu menyamankan kita untuk melakukan interpolasi. Coba bayangkan kalau kisaran linearnya itu hanya segini, antara ini sampai ini. Wah, Anda susah nanti kalau untuk ngepaske respon sampel itu di sini, ya. Maka tadi Anda sudah saya jelaskan, itulah keuntungan dari fluoro bahwa dia itu mempunyai kisaran linearitas yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya adalah selektivitas ditingkatkan. Selektivitas ditingkatkan, selektivitas itu apa artinya? Kemampuan metode analisis untuk mendeteksi analit yang ada tanpa terganggu oleh komponen yang lain. Itu namanya selektivitas. Ya, misalkan gini, Anda itu kalau dengan calon istri Anda atau pacar Anda kan sangat selektif sekali. Artinya misalkan itu ada misalkan ya 100 wanita gitu dalam ruangan, itu walaupun itu Anda disuruh Anda melihatnya dari belakang, Anda itu langsung mampu mendeteksi. Itu namanya selektif. Walaupun di situ ada banyak gangguan. Nah, itu fluoro itu gitu. Kalau misalkan di dalam senyawa, dalam larutan kita itu ada 10 senyawa, ya, yang berfluoresensi itu mungkin hanya 1-2, maka dia menjadi lebih selektif. Ya, gitu. Oke, Mbak itu, Mas, biasanya kalau masih mahasiswa itu dia biasanya selektivitasnya tinggi, sehingga seringkali guron. Ini saya sampaikan betul ya ke mahasiswa ya. Jadi Anda seringkali mungkin orang tua Anda, terutama untuk mbak-mbak itu, nyekolahkan Anda itu mungkin dengan harapan setelah ini nanti Anda dapat jodoh yang baik seperti itu ya, sehingga mungkin selektivitasnya ya agak dikurangi lah kalau jadi gitu. Sehingga seringkali dulu ada guruan ya kalau masih S1 itu pertanyaannya siapa sih kamu gitu. Nanti kalau sudah apoteker itu atau S2 nanti sih baru merenung siapa aku gitu ya. Maka itu hanya pesan saya sebagai orang tua. Ya dipikirkan ya. Karena terkait dengan selektivitas ya. Jadi selektivitas. Selektif itu baik, tapi kalau untuk mbak-mbak kalau terlalu selektif ya perlu dipikirkan ulang. Ya saya nggak mengatakan jelek, tapi perlu dipikirkan ulang ya. Oke, itu sekali lagi bahwa keuntungan metode fluoresen itu ada sensitivitasnya itu meningkat, ya bagus.
Sensitivitas yang bagus itu ditunjukkan dengan batas deteksi yang kecil, kisaran linearitasnya itu dia lebih luas. Kenapa? Kalau lebih luas itu menguntungkan, karena lebih melonggarkan kita untuk melakukan interpolasi. Dan yang ketiga itu selektivitasnya ditingkatkan. Ya, oke. Nah, sekarang ini sistem instrumentasi. Ingat ya bahwa spektrofluoro itu selalu didahului oleh peristiwa absorpsi, ya, selalu didahului oleh peristiwa absorpsi. Maka kalau skemanya seperti ini, jadi kita kalau punya sumber sinarnya bisa UV atau vis, ya. Ini sumber sinarnya, ya. Kemudian sumber sinar itu akan mengenai monokromator. Ingat, monokromator itu adalah untuk mengubah dari panjang gelombang yang polikromatis menjadi monokromatis. Jadi kan gini Mas dan Mbak, sumber sinar kita itu kan sebenarnya sumber sinar kontinu. Anda ngerti sumber sinar kontinu ya. Jadi lampu UV itu sebenarnya kan kalau UV vis lah taruhlah. Lampu UV vis itu sebenarnya kan sumber sinarnya kalau pakai sumber sinar kontinu itu semua panjang gelombang dari 200 sampai 780 kan ada. Kan gitu ya. Itu tidak terputus. Berbeda kalau sumber sinarnya itu diskrit. Jadi kalau sumber sinarnya itu kontinu, panjang gelombangnya itu semuanya ada. Ya, panjang gelombangnya semuanya ada. Lalu itu ceritanya ya. Lalu kalau kita itu nyetel ya, kalau Anda pernah dulu pakai spektroskopi UV vis, itu kan Anda pejet, oh panjang gelombang paracetamol 300. Itu kan yang ngatur monokromator. Artinya apa? Sumber sinarnya ini kontinu, kemudian yang mengenai sampel itu diatur hanya satu panjang gelombang. Itulah fungsinya monokromator. Yang lainnya mana? Buang. Seperti itu, kan ya. Nah, setelah itu ini ya eksitasi artinya ketika senyawa dikenai ya dengan sumber sinar monokromator, maka sampel akan mengalami apa? Eksitasi. Paham ya Mas dan Mbak? Di sini sampelnya akan mengalami apa? Eksitasi. Setelah eksitasi tadi dia dalam keadaan di atas itu dia tidak stabil, kemudian dia kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan sinar. Memancarkan sinar. Nah, sinar itu akan ditangkap oleh monokromator ini. Sangat boleh jadi sinar yang diemisikan itu kan panjang gelombangnya juga pada kisaran tertentu. Maka nanti Anda harus memilih panjang gelombang emisi maksimal. Apa itu yang dimaksud dengan panjang gelombang emisi maksimal? Adalah panjang gelombang yang memberikan intensitas emisi yang paling tinggi. Yaitu namanya panjang gelombang emisi maksimal. Lah, kemudian panjang gelombang ini, kemudian sinar dengan panjang gelombang tertentu, itu nanti akan diteruskan ke detektor. Detektornya sebagaimana UV vis namanya adalah photomultiplier detektor. Ya, artinya intensitas tadi, foton tadi itu diamplifikasi, ya, digandakan, makanya namanya adalah photomultiplier detektor. Detektor pengganda foton sehingga akhirnya bisa dideteksi oleh detektor, kemudian akan nampak di komputer kita dalam bentuk Anda akan mempunyai spektra. Ini yang satu tadi apa? Eksitasi, yang sini emisi. Ini adalah skema dari spektrometer fluoresen. Nah, makanya ingat tadi ya sudah saya jelaskan kalau Anda punya senyawa ini ya, misalkan senyawa Anda itu ya, maka kalau nanti Anda ukur dengan spektrofluoro, maka Anda akan mempunyai di sini absorpsi, dan ingat absorpsi ini sama dengan spektra UV vis, dan di sini Anda akan mempunyai spektra fluorosen ya gitu. Nah, sekarang aspek analisis kuantitatif dengan spektrofluoro ya, aspek kuantitatif dengan spektrofluoro. Ya, sekarang Mas dan Mbak. Jadi ada korelasi antara intensitas dengan konsentrasi. Dasarnya itu sama, adalah hukum Lambert-Beer. Dari penurunan hukum Lambert-Beer itu kemudian akan muncul rumus ini ya, bahwa intensitas fluoresensi itu sebanding dengan intensitas mula-mula dikalikan absorptivitas spesifik dari senyawa, B tebal kuvet, C konsentrasi, dan yang penting adalah ini, quantum yield. Quantum yield itu perbandingan
antara senyawa yang sinar yang diemisikan dengan sinar yang diserap, itu namanya adalah quantum yield, ya. Lah karena quantum yield itu konstan, B itu juga konstan, A juga konstan, ya, maka kita bisa mengatakan bahwa intensitas fluoresensi itu adalah K konstanta gabungan dari quantum yield A B, ya, dikalikan intensitas mula-mula dikalikan dengan konsentrasi. Maka dari sini kalau Anda punya persamaan seperti ini, maka Anda bisa membuat dalam bentuk regresi linier. Di sini C, di sini intensitas fluoresen. Maka Anda akan mempunyai gini persamaan regresi linier. Slope-nya nilai B itu berarti sama dengan apa? KIO, ya. Slope-nya berarti KIO. Paham ya? Jadi ini. Jadi sekali lagi dari persamaan Lambert-Beer dapat diturunkan bahwa ada korelasi antara intensitas fluoresensi dengan konsentrasi. Jadi rumusnya ini. Semakin intensitasnya itu meningkat, intensitas mula-mula, maka intensitas fluoresensi juga akan meningkat. Semakin absorptivitasnya tinggi, semakin tinggi. Yang penting ya, semakin tinggi konsentrasi analit, maka intensitasnya akan semakin tinggi. Sehingga Anda bisa mengkorelasikan hubungan antara konsentrasi dengan intensitas fluoresen. Nah, sekarang yang penting adalah apa yang tadi ya katakan quantum yield. Ingat ya bahwa F tadi sama dengan K. K itu adalah sebagai ganti dari absorptivitas, A kecil, B ya, kemudian quantum yield. Quantum yield itu apa? The number of fluorescent emitted divided by number of quanta absorbed to a single excited state. Berarti apa? Perbandingan antara kuanta atau dalam hal ini adalah foton atau sinar yang diemisikan dibanding dengan yang dieksitasikan. Nah, jadi makanya kan sama. Kalau suatu senyawa dikenai dengan cahaya, kemudian dia terjadi eksitasi, ya, kemudian jumlah sinar yang menyebabkan dia tereksitasi itu kok sama dengan yang diemisikan, berarti quantum yield-nya akan 1, berarti sama. Ya, ingat karena ini rasio, maka rasio quantum yield itu antara 0 sampai 1. Yang menguntungkan, Mas dan Mbak, kalau yang quantum yield-nya itu tinggi atau yang quantum yield-nya rendah, Mas dan Mbak? Halo? Yang kuantumnya tinggi atau yang kuantumnya rendah? Nggak apa-apa, salah. Hanya kalau rendah. Sepertinya yang tinggi, Pak. Yang tinggi, Pak. Kenapa yang tinggi yang menguntungkan? Karena dia memberikan apa? Berbanding dengan emisinya, Pak. Oh, benar. Artinya kalau kuantum yield-nya itu tinggi, maka intensitas fluoresensinya menjadi tinggi. Kalau intensitas fluoresensinya menjadi tinggi, maka dia menjadi lebih sensitif. Itu jawabannya ya. Jadi pintar ya, yang betul adalah yang kuantum yield-nya tinggi. Ya, makanya itu. Nanti kita lihat. Jadi apakah suatu senyawa itu layak untuk dianalisis dengan spektrofluoro, maka nanti Anda secara kasar ya itu kita bisa melihat dari kuantum yield-nya. Paham nggak Mas dan Mbak ya? Tuh, oke, sudah pintar. Nah, ini ada tabel kuantum yield. Ya. Maka dari sini kita akan katakan, oh kalau Anda punya senyawa aminoakridin itu layak sekali untuk dilakukan analisis pakai spektrofluoro. Kenapa? Karena kuantum yield-nya tinggi. Kalau kuantum yield-nya tinggi, maka intensitas fluoresensinya menjadi tinggi, ya, dia menjadi lebih sensitif. Ya, itu seperti itu. Oke, Mas dan Mbak. Nah, sekarang molekul yang berfluoresensi. Memang agak susah untuk mengidentifikasi dibanding UV-Vis. Kalau UV-Vis itu asalkan dia itu punya kromofor dan oksokrom, itu bisa.
ya, tetapi kalau fluorescence itu tidak. Ya, jadi dia nanti banyak, salah satunya terkait dengan harus rigid, ya. Maka senyawa yang berfluoresensi itu ada dua, sebagaimana senyawa yang berwarna. Ada senyawa yang berfluoresensi secara native. Native itu secara alami, artinya kita menyebutnya adalah senyawa yang berfluoresensi secara intrinsik. Misalkan kalau Anda punya aspirin. Aspirin itu begitu Anda sinari dengan UV, maka nanti dia langsung berfluoresensi. Itu dia artinya native. Asli lah, intrinsik, alami dari sananya. Atau dia itu berfluoresensi ketika itu direaksikan dengan senyawa yang lain. Ya, maka istilahnya nanti harus terbentuk pembentukan fluoren. Fluoren itu adalah senyawa yang berfluoresensi setelah ditreatment atau direaksikan dengan komponen yang lain. Itu namanya fluoren. Ya, nah sekarang kita lihat, not all compound fluorescence. Fluorophore required atau senyawa yang mampu berfluoresensi itu mempersyaratkan ini, aromatic ring. Ya, kenapa kita bisa paham? Karena aromatic ring itu kan menyebabkan senyawa itu menjadi rigid, ya, menjadi kaku, ya. Kemudian yang nomor 2, dengan adanya aromatic ring itu kan automatically dia mempunyai suatu sistem chromophore, ya. Ingat ya, chromophore itu adalah apa? Gugus yang mampu menyerap sinar UV, and it can be simplified as conjugated double bond itu, ya. Dan benzen aromatic ring itu dia mempunyai sistem terkonjugasi, ya. Oke, itu yang pertama, ya, syaratnya. Yang kedua adalah the potential for increased extended conjugation. Artinya kalau dia itu konjugasinya diperpanjang, extended, ya, maka itu dia kan untuk menjadi fluorophore itu menjadi lebih tinggi, ya, itu seperti itu. Kemudian ini, at least one electron donating group hydroxyl amine attached to the aromatic ring. Jadi minimal ada gugus yang mendonasikan elektron. Ingat ya, ada gugus elektron donating group, ada elektron withdrawing group. Nah, elektron donating group misalkan seperti OH. OH itu kan dia mendonasikan elektronnya yang pada di O, ya. Atau NH2 itu dia punya lone pair elektron di N, itu dia mendonasikan elektronnya. Attached to the aromatic rings, ya. Nah ini not electron withdrawing group. Seperti apa electron withdrawing group itu? Ya, justru elektron yang sangat elektronegatif, ya, itu dia justru akan meminimalkan or often destroy the fluorescent. Artinya kalau elektronnya itu bersifat gugusnya itu bersifat withdrawing group, ya, menarik elektron secara kuat, maka justru akan mengurangi atau merusak fluorescent. Contohnya ini fluorescent. Ini, ya, terbentukan dari senyawa ini, ya, fluorescent menjadi fluorescein, ini dia menjadi lebih rigid sehingga dia menjadi berfluorescent. Ini contohnya molekul-molekul yang berfluoresensi secara intrinsik, artinya dia itu sudah alami dari sananya, ya. Kita mengenal ada adriamisin, alimorfin, asam para-aminobenzoat, ya. Jadi kalau nanti Anda perhatikan semuanya ini dia adalah mempunyai benzen, ya, aromatic ring, ya. Kemudian ada senyawa yang dia tidak intrinsik tetapi dia harus melalui pembentukan fluorophore. Fluorophore itu senyawa yang mampu berfluoresensi. Contohnya ini diphenylhidantoin. Diphenylhidantoin itu, ya, kalau itu kita oksidasikan dengan kalium permanganat, ya, kemudian dengan kondisi basah, ya, maka dia akan dihasilkan benzofenon, ya, dihasilkan benzofenon, ya. Ya, ini lah benzofenon ini dia gerakannya lebih rigid sehingga dia berfluoresensi. Oke, Mas dan Mbak, yang terakhir ini seringkali diaplikasikan di bidang biologi molekuler, ya. Kebetulan saya juga beberapa riset tentang kalau melakukan analisis DNA baby itu,
kita itu pakai real time PCR ya, itu deteksinya dengan menggunakan cybergreen. Ada lagu segala ini. Nah, cybergreen ini kemudian dia akan berikatan dengan DNA, kemudian dia akan meningkatkan intensitas fluoresensi sehingga itu layak. Ini ya kalau ada DNA kemudian dia berinterkalasi dengan yang namanya cybergreen ya, ini cybergreen. Berinterkalasi dengan cybergreen, kemudian dia akan menghasilkan suatu senyawa yang berfluoresensi. Cybergreen sendiri itu sebenarnya berfluoresensi, tapi intensitasnya rendah. Tapi begitu dia mengalami interkalasi itu apa ya? Interkalasi itu saling menjepit, artinya berikatan. DNA itu, ini DNA berinterkalasi dengan cybergreen, maka dia akan menjadi sangat fluoresen. Ya, sehingga itu digunakan untuk teknik analisis PCR. Ya, gitu Mas dan Mbak ya.